Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita di channel Master Cuan, channel yang selalu memberikan edukasi tentang cara trading maupun investasi di dunia saham. Sobat traders, kali ini kita akan membahas tema dengan judul Analisa Saham Potensi Cuan 23 September 2021. Jadi kita akan menganalisa secara technical analisis potensi saham-saham yang telah di-request oleh rekan-rekan trader yang ada di grup komunitas saham Indonesia. Oke sobat trader, sebelum lanjut jangan lupa silahkan di like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari channel Master Cuan. Serta bagi rekan-rekan trader jika ingin diskusi saham dan ingin mendapatkan rekom-rekom harian saham secara gratis, rekan-rekan trader bisa bergabung di grup komunitas saham Indonesia yang linknya terdapat pada deskripsi video ini. Oke sobat traders, untuk mempersingkat waktu, kita langsung menganalisa saham yang pertama. Saham yang pertama adalah saham ERA. Saham ERA secara tren lain kita bisa lihat ya di monitor, ini fasenya fase 1way. Ini fase 1way di mana close-nya tadi di harga 615 dan ini adalah garis support serta ini adalah garis resist. Mencoba break atau mencoba naik ke harga selanjutnya yaitu di harga 665 dan sampai 725. Jadi itu adalah resist 12 yang ingin mencoba dicapai oleh saham ERA ini. Saham ERA kalau kita perhatikan tadi terbentuk candle yang disebut dengan candle doji dan sehari sebelumnya terbentuk candle long white body. Secara technical chart candlestick ini sebenarnya tadi gagal break ya. Gagal break di sini. Ya, ada sini. Tapi juga pasukan buyer sempat menutup. Jadi ketika taking profit banyak, pasukan seller buyer juga banyak menutup pergerakan harga. Jadi harga tidak dibawa turun di bawah harga opennya. Jadi masih bertahan di zona harga. Kalau kita perhatikan ya secara ini masih bertahan di harga tutupannya itu kemarin 615. Jadi masih di harga 615. Jadi harga tutupan tadi dengan harga tutupan kemarin itu sama ya, 615. Jadi ini potensi kira-kira diangkat sih besar peluangnya untuk naik ya kalau secara chart candlestick. Dimana kalau kita lihat untuk volume trade-nya, ini yang jadi pertanyaan. Volume trade lebih kecil ya, lebih sedikit dibanding volume sehari sebelumnya. Yang ini indikasi sebenarnya sudah terjadi jenuh beli kalau menurut teori volume trade. Artinya ada perbedaan antara kenaikan harga saham dan volume trading. Tapi secara Elliott Wave Oscillator ini sebenarnya justru mengalami pergerakan naik ya. Kalau kita lihat dari sini, ini. Jika histogram osilatornya terbentuk di atas garis 0, berarti fix ini akan mengalami break resist. Ini bisa saja break resist di area sini ya. Nah, dan di sini. Jika kita pantau secara stokastik, sama ya, masih strong. Artinya garis signal KD, K dan garis signal D ini ini ya,
kita lihat ini warna kuning dan ini warna biru. Ini terjadi GC-nya di sini. Masih di area zona Golden Cross. Jadi stokastik sendiri masih di zona Golden Cross. Jadi antara ini dan ini matching ya. Potensi kenaikan harga saham lanjut. Berbanding terbalik dengan volume trading yang sedikit. Ini ditandai dengan terbentuknya candle doji. Jadi sebenarnya ini masih menunggu candle konfirmasi berikutnya untuk bisa break di, kalau kita lihat ya, dia bisa mencoba break di sini. Di harga 620 mencoba ke bisa saja ke harga 665 sampai 725. Jadi potensi naik sebenarnya lanjut ya, besar ya untuk saham merah ini. Sekarang kita masuk pada saham yang berikutnya, yaitu saham AIMS. Saham AIMS ini masih berada pada fase trend sideways. Jadi trennya masih sideways ya. Bisa kita lihat ini yang dalam kotak ini trennya sideways. Dimana ini adalah, kita lihat resistnya di 400 dan low-nya di 318. Harga close tadi 342. Jadi bisa kita lihat ya. Jadi harga close-nya tadi di harga 342. Terbentuk candle inverted hammer karena sedikit memiliki body, tapi hampir terbentuk candle long lead doji ya. Artinya ada ini. Biasanya kalau taking profit banyak gini biasanya masih ini ya. Masih wait and see. Karena kemungkinan ke harga ini istilahnya ke harga 318 ada potensi, tapi bisa juga menuju ke harga 400 break ya. Dan jika mampu break di harga 400, berarti potensi diangkat ke harga ini 482. Potensi break di sini ya. 482 dan $602 untuk AIMS ini. Ini kalau kita perhatikan dengan Elliott Wave Oscillator, ini ya. Kalau kita lihat ini mulai di sini dan di sini ada sedikit gerakan fase sideways. Ini masih wait and see. Jika rekan-rekan trader belum masuk, rekan-rekan trader bisa pantau dulu. Dan jika dia menembus level harga 342, maksudnya jika menembus level harga 318, kita bisa entry buy di situ sebagai support quote-nya. Dan jika dia lanjut, rekan-rekan trader bisa menunggu di sini dulu, lihat pergerakan harga selanjutnya. Jika mampu break di sini di harga 400, potensi naik sih ke harga berikutnya yang di sini. Dan secara ini stokastiknya kita bisa lihat memang ini mengalami fase penurunan.
Jadi kita mesti lebih baik menunggu dulu wait and see. Bagi rekan-rekan yang belum masuk, lebih baik wait and see. Dan yang sudah masuk, jika memang masih punya modal bisa averaging. Tapi jika belum, dan area harga rekan-rekan trader masih ada di sekitaran ini 342, di area harga segini ya rekan-rekan trader bisa averaging dulu atau buang barang dulu. Sambil menunggu ke 318 dan selanjutnya nanti bisa rekan-rekan trader dijual di harga 400 ya. Di sini. Ini rekan-rekan trader bisa jual di sini dan di sini ya. Di harga 400. Karena kalau secara stokastik slow ini masih bakalan dibawa turun. Ini masih istilahnya wait and see. Dan yang sudah punya barang, karena ini kita nggak tahu masuk di harga berapa, jadi kita bisa menganalisanya hanya menggunakan trend sideways-nya dulu tanpa bisa menentukan exit-nya di harga berapa. Jadi rekan-rekan trader bisa menunggu dulu di 318 atau bisa juga jika besok kemungkinan di candle bullish, ya rekan-rekan trader bisa open buy dan menunggu harga di 400. Selanjutnya kita masuk pada saham berikutnya yaitu BWPT. BWPT kalau kita lihat ini ya, tadi open close-nya di harga 71. Dan jika kita lihat ini tadi candle terbentuk, candle yang disebut dengan hammer ya. Kalau kita perhatikan secara baik-baik candlenya, ini candle hammer karena masih sempat ini ya, tapi lebih mendekati bullish Marubozu. Ini candlenya antara hammer atau bullish Marubozu. Dan kita lihat ini ya. Tadi ditutup di harga 71 close. Jadi mencoba ke harga 87 dulu. Mencoba naik ke harga 87 di sini. Ya, ini. Secara volume trade tadi lebih banyak daripada volume sehari sebelumnya. Jadi antara volume trade dan candlenya sendiri mengindikasikan saham ini sebenarnya berpotensi untuk lanjut up atau melanjutkan kenaikannya, mencoba break di harga 87. Tetapi jika kita perhatikan secara Elliott Wave Oscillator ini malah sebaliknya ya, malah mengalami penurunan di sini kalau kita lihat ini. Sama dengan stochastic slow. Di sini berpotensi membentuk garis GC. Berpotensi membentuk garis dead cross. Jadi di sini antara chart candlestick dan volume trading itu matching, mengindikasikan sebenarnya pergerakan saham akan naik walaupun naiknya tipis, mencoba break di 87. Sementara secara Elliott Wave Oscillator dan stochastic slow sebenarnya mengindikasikan saham ini berpotensi lanjut turun atau paling tidak masih akan berada di kisaran harga 71, 70 dan 69 sampai 68. Jadi ini kita mesti lihat besok ya, yang mana yang akan terjadi, apakah mengikuti indikator Elliott Wave dan stochastic slow atau mengikuti volume trade dan chart candlestick. Kesimpulannya tetap wait and see, dan bagi rekan-rekan trader yang sudah punya barang ya bisa menunggu hold dulu karena potensi ke 68 juga ada, karena ini sudah mantul di harga 68 tadi, dan potensi ke 87 juga ada.
Jadi kalau buat swing ya boleh rekan-rekan trader BWPT bisa jadi alternatif sampai bulan 12 ya kalau buat swing. Untuk jangka pendek silakan dicoba-coba aja dulu di ini ya, melihat candle hariannya aja. Jika hammer begini sebenarnya potensi naik ya kalau hammer. Selanjutnya saham GDST. Saham GDST kita perbesar dulu ya. Ini tadi terbentuk candle long black body. Ini ya, candle long black body. Dan kita lihat ini masih fase sideways trend ya. Di mana harga supportnya itu di 94 dan harga resistnya di 119 untuk trend sideways. Ini ya, kita perbesar perkecil, kita lihat kemungkinan bisa ke ini ya, harga high 143 ada potensi ke sana. Ini bisa kita lihat. Ini ya, potensi harganya. Dan kita lihat candle yang terakhir terbentuk tadi ada long black body dan ditutup di harga 106. Secara ketika Elliott Wave Oscillator bisa kita lihat ya. Ini secara Elliott Wave Oscillator dari sini ini saya mengalami tren kenaikan nih. Jadi dan cuman perbedaannya dengan stokastik ini malah cenderung akan membentuk garis dead cross. Jadi ini 3 indikator chart candlestick sebenarnya menunjukkan indikasi naik atau paling tidak masih sideways kalau untuk chart candlestick. Tapi untuk indikator volume ya menunjukkan sebenarnya sama ya antara volume. Kalau kita lihat ini kan volumenya mengalami penurunan dibanding volume trade sehari sebelumnya. Artinya sudah ada jenuh jual ya, karena sudah terjadi jenuh jual kalau menurut volume trading. Dan menurut Elliott Wave Oscillator malah akan terjadi kenaikan berdasarkan histogram osilatornya, dan stokastiknya malah akan membentuk dead cross. Jadi masih wait and see. Dan bagi rekan-rekan trader yang sudah punya GDST ya, kalau masih mengambil range harga masuknya itu di antara ini di antara harga 94 dan 119 atau di 106 dan sampai 94, ya bisa di hold dulu. Jika break down di harga supportnya 94 bisa cut loss. Tapi kalau memang cita-cita atau niatnya buat ini swing sampai bulan 12 bisa ini ya ditunggu, karena bisa saja dia diangkat ke harga tertingginya itu high-nya 142. Bisa saya akan ke sana ya. Potensinya ke sana bisa ada. Oke, selanjutnya saham berikutnya adalah Kota. Saham Kota kalau kita lihat secara trend line ini ya, ini area supportnya, dan ini area resist ya. Ini kesini semua area resistnya. Kalau untuk harga area supportnya di antara kisaran harga 194 sampai 146 itu area supportnya.
Tren masih sideways kalau kita lihat. Tren masih sideways di sini ya. Terbentuk candle shooting star yang ini. Jadi ini shooting star ya. Dan sudah 2 hari mengalami shooting star dengan masih sideways datar ya. Jadi harga close kemarin dengan hari ini masih sama. Kalau kita lihat ini sebenarnya mengalami fase penurunan ya. Sebenarnya bisa mencoba ke harga 142. Jadi buat rekan-rekan trader yang punya barang ya, kalau memang punya modal bisa menunggu di harga 146 masuk. Atau yang jika ya sudah punya ya bisa averaging, atau paling tidak jika besok mantul bullish 1 kali, nah bisa lepas barang dulu sebagian, kemudian nanti menunggu di harga 146 karena itu area supportnya. Karena trennya memang lagi mengalami penurunan. Ini ya kita lihat. Dari tren penurunan ini mencoba nanti kalau untuk mau entry sell-nya sendiri bisa masuk di sini ya. Di sini. Kalau mau entry sell-nya harganya sekitar sini. Di sinian ya. Nah, bisa entry sell. Atau bisa juga ke sini. Di harga ini ya, di harga 244 dan 246 dan 296 itu adalah area resistnya. Tapi potensi di bawah turun sebenarnya besar ya kalau kita lihat. Tapi kita lihat juga besok karena secara histogram ini histogram osilator Elliott Wave kalau kita lihat ini masih sideways sebenarnya karena ini ya masih begini. Jadi bisa saja ini ada potensi diangkat kembali besok ke sini. Tapi bisa juga malah dia ke ini harga support terendahnya di 94 ya. Maaf, bukan di 94, di harga 146. Volume trade berbanding lurus dengan penurunan harga saham. Lihat wave juga sama untuk osilatornya dan juga stokastik sama ya, semua mengindikasikan masih lanjut turun. Kalau kita lihat ini dan ini volume trade juga. Solusinya buat rekan-rekan trader yang punya barang ya sabar aja, nunggu di 146 masuk lagi, atau ya buang barang dulu kemudian masuk di harga 146. Artinya kalau rekan-rekan trader juga masih minus di sini ya usahakan kelola dulu satu saham supaya bisa profit, nanti setelah profit baru keluar. Artinya jangan cut loss saja tanpa ada upaya untuk melakukan cara memperbaiki porto yang minus. Berikutnya kita masuk pada saham Pegas. Pegas secara tren lain masih sideways ya. Kita lihat ini sideways-nya dia ya. Ini dari sini ke sini area sideways. Dimana di sini yang ini adalah area support. Jadi ada support 1, support 2. Bisa saja di sini resistnya. Karena resistnya sudah break ya, resist untuk sini. Yang ini sudah break sebenarnya. Kalau kita lihat ini sudah break di sini ya, tapi mantul lagi ke bawah dan ini kita lihat mantul lagi naik dan ini mantul di harga. Kalau kita lihat ini 1140, jadi mantul di harga 1140. Jadi berpotensi sebenarnya ke harga 1105. 1075. Jadi berpotensi ke harga 1075. Bagi rekan-rekan trader jika mengambil di harga bawah 960 itu masih aman. Tetapi jika masuk di harga 1105 atau 1175 ya harus manage dulu portonya, atau bisa juga hold ya. Kalau kita lihat secara candlestick ini
Kalau secara candlestick terbentuk candle shooting star. Ini belum ada arah yang bisa kita pastikan apakah akan turun, tapi kemungkinan di bawah ke harga 1075 ada. Cuma kalau kita perbandingkan dengan volume trading ini menarik ya, karena harga turun, volume trade-nya juga turun, artinya ada jual ya. Tapi secara stokastik, secara Elliott wave itu turun ya, ini kita lihat mengalami penurunan. Jadi potensi di bawah ke harga 1075 ada ya. Jadi istilahnya rekan-rekan trader yang punya barang, saya nggak tahu harganya berapa. Kalau harga di resist 1105 ya bisa cut loss dulu atau tunggu 1075 sampai 960. Karena secara volume trade dan Elliott wave itu mengalami penurunan, stochastic slow juga sama ya, berpotensi membentuk garis GC golden cross ini ya. Walaupun belum terjadi tapi potensi ke sana ada. Untuk waktu dekat ini. Sekarang berikutnya adalah roda. Untuk roda kita bisa lihat secara bersama ya. Mencoba break di sini. Di harga 112. Tadi close-nya di 105. Supportnya sendiri di harga 74. Jadi ini ya. Ini adalah harga resistnya. Ini 105 harga close-nya tadi. Dan ini harga 74 adalah harga support untuk tren yang satu di mana ini adalah resistnya ya. Ini resistnya. Ini supportnya. Mencoba break di support 111 tapi gagal break. Close tadi di harga 105. Ini potensi melanjutkan kenaikan ada kalau kita lihat. Volume trading juga sebenarnya ya ada penurunan dibanding sehari sebelumnya ya. Tapi kalau kita lihat EWO-nya kita bisa lihat ini malah naik ya. Dan ini berpotensi membentuk golden cross. Maksudnya gini, golden cross itu adalah di mana jika kita lihat garis kuning ini bersinggungan dengan garis biru ini, biru muda ya, ini di mana garis kuning di bawah, garis birunya lihat situ ya, disebut dengan gesek golden cross. Jadi peluang ke sana ada. Istilahnya peluang untuk break di 112 besar. Tapi tetap hati-hati ya untuk saham roda ini. Selanjutnya saham PKPK. Saham PK tadi membentuk yang disebut dengan Gravestone Doji. Ini ya, Gravestone Doji. Ini Gravestone Doji. Ini sebenarnya Doji ya, long lead Doji. Nah, area supportnya di sini. Ini ya. Nih. Jadi jika ini untuk ini kita mesti menunggu candle konfirmasi untuk memastikan apakah dia akan break resist atau malah akan mencoba ke area support. Kalau kita lihat area supportnya itu di 74 sampai 57. Kalau harga close-nya tadi kan 86. Kalau kita lihat ini resistnya mencoba di 98 ya ini. Jadi ini ada ini dulu. Volume trading lumayan mendukung ya, walaupun nggak terlalu banyak. Paling ini tipis, naik tipis lah ya. Kalau kita lihat ini volume trading dan ini ya besar sebelumnya. Kalau kita lihat ini perubahan histogram Elliott wave-nya ya kayak begini, kemudian ada naik dikit lagi begini dan kesini lagi. Ini belum bisa kita pastikan apakah akan membentuk DC golden dead cross atau malah terjadi pantulan di garis kuning yang
potensi membentuk golden cross, kebalikan dari dead cross. Ini kita masih menunggu candle konfirmasi berikutnya kira-kira akan kemana jika kita lihat perubahan trennya. Tapi untuk chart candlestick dan EWO-nya sendiri berpotensi naik pun dengan volume trading. Tapi untuk stokastiknya masih wait and see, belum ada kepastian. Jadi bagi rekan trader yang punya PK ini, rekan-rekan trader bisa istilahnya kalau punya barang bisa jual ketika menyentuh level harga 98 dan ternyata break, artinya gagal break. Tapi jika dia break di 98 ya hold aja. Tapi jika gagal break, rekan trader bisa menunggu di antara berapa ya? Bisa menunggu di level harga 74 sampai 57. Jika gagal break artinya lepas dulu baru masuk di 7457, atau memang jika break di sini 98 ya rekan-rekan trader bisa hold aja. Berikutnya MTPS. MTPS secara trendline kita lihat ya membentuk candle doji, di mana close-nya tadi di harga 141. Kalau kita lihat ini mirip-mirip doji ya, walaupun ada ini kita lihat candlenya mirip-mirip doji dan masih fase sideways. Di sini kita lihat fase sideways dan ini tadi harga support ininya ya, harga support yang kira-kira di harga 133. Itu harga supportnya di 133. Tapi untuk support keduanya di harga 121. Ya, height-nya sendiri atau resistnya di 163. Jadi itu ya. Secara elite wave ini potensi di bawah turun. Ini potensi di bawah turun ya. Tetapi secara stokastik malah kebalikan. Terbentuk GC di sini golden cross. Volume trade juga berbalik ya, artinya lebih banyak volume trading hari ini dibanding sehari sebelumnya. Ini bisa kita lihat di sini ya, di dalam kotak ini dua-duanya. Jadi ini mungkin masih lanjut sideways ya. Belum terlalu ada kenaikan yang secara signifikan untuk MTPS ini. Berikutnya saham Pren. Saham Pren sendiri kita lihat masih sideways ya, masih di area sideways di mana range harga sideways-nya sendiri di 137 sampai 106. Close-nya harga close tadi 119. Candle yang terbentuk long black bodies. Ini potensi melanjutkan penurunan besar dan kemungkinan bisa mencoba ke level harga support terendahnya itu 106. Jadi bagi rekan-rekan trader jika ingin masuk atau yang belum punya barang di Pren bisa menunggu 106. Dan jika punya, kalau sudah profit ya entry sell dulu. Tapi jika rekan-rekan trader punya barang di harga, misalnya kita ambil contoh di harga 132 ya bisa hold aja dulu, karena potensi sebenarnya ke harga berikut. Harga sini ada sih sebenarnya, kalau di harga 170 ada potensinya, tapi memang agak sedikit menunggu ya untuk swing.
Nah, kalau mau swing dari awal, rekan trader bisa beli di harga sini ya, 106. Kalau kita lihat ya, bisa kita bisa menunggu di sini bagi yang belum punya barang. Kemungkinan bisa jual di harga di sini ya, atau di harga sini break di sini. Secara EWO bisa kita lihat ini mengalami penurunan. Nah, semoga dia bisa begini ya. Cuman ini kalau untuk stoknya, stokastiknya sendiri masih lanjut turun. Jadi antara stokastik dan EWO itu ada perbedaannya. Ada satu ini mengarah naik dan satu mengarah turun. Volume trading masih sama ya, kurang lebih sama kemarin dengan hari ini. Istilahnya masih 50-50. Artinya kalau secara analisa ini masih akan mengalami sideways dulu. Mungkin mantul di harga 106 yang baru ke 119 kembali atau 137 untuk saham brand ini. Jadi bagi rekan-rekan trader disesuaikan aja, yang jelas kemungkinan masih sideways dulu lah ya. Saham berikutnya adalah Tama. Tama sideways ya, kita lihat ini trennya masih sideways di harga 81 sampai ini ya 50. Dari 81 sampai 50 ya. Close-nya tadi 58 dan candle yang terbentuk bullish Marubosu. Trend secara volume trade naik ya. Ini kalau kita lihat untuk EWO-nya sendiri ya, dibawa ke sini ya. Tensinya. Dan ini ada GC di sini. Ini cukup kuat ya. Kalau kita lihat untuk stokastiknya sendiri strong ya, strong bullish. Jadi potensi sebenarnya ke harga high-nya sih ada, ke harga kalau kita perhatikan ke harga 81 ada potensi. Jadi rekan-rekan trader jika masuk di harga-harga sini tadi ya bisa hold menunggu sampai ke harga 81. Jika break lanjut, tapi jika balik arah ya sell dulu di breaknya, di harga resistnya. Saham selanjutnya adalah JAS. JAS sama ya, masih trend sideways. Trennya masih sideways ya kalau kita lihat di sini. Kalau kita lihat lagi secara harga ini, untuk tren sideways-nya di harga 194 dan supportnya di 150 yardnya. Untuk tren sideways-nya sendiri resistnya itu di 194 dan supportnya di 150. Close-nya tadi di harga 186 ya, candle yang terbentuk mirip doji ya. Jadi potensi sebenarnya pembalikan arah ada, tapi potensi turun juga ada. Ini mungkin masih sideways ya, istilahnya masih sideways dulu, belum ada indikasi strong signal yang menandakan akan naik panjang. Jadi kita mesti menunggu candle konfirmasi berikutnya. Karena secara EWO kalau kita lihat ya, Elliott Wave Oscillator ini turun. Nah, ini ya turun begini. Nah, kemungkinan bisa begini. Tapi ini potensi membentuk GC ada ya. Jadi untuk stokastiknya berpotensi membentuk GC ada. Tapi kemungkinan ini sih masih satu belum ada indikasi kenaikan secara pasti untuk JAS. Tapi bisa saja jika ada satu stimulus seperti news yang masuk, bisa saja dia akan mencoba break di resist berikutnya di sini di harga 230, 231, 232. Nah, solusinya jika rekan-rekan trader punya barang yang bisa, jika memang gagal break di sini
di 194 ya sell aja, tapi jika break di 194 bisa lanjut menunggu ke 230 ya. Sementara jika menuju 150 ya, maksudnya gini, jika belum punya barang ya bisa menunggu di 150. Bagi yang belum punya ya, artinya jika sudah punya ya bisa sell dulu jika dia ke bawah, cut loss dulu. Atau kalau tidak mau cut loss bisa juga swing, tahan aja sampai bulan 12. Selanjutnya saham keren juga masih sideways ya. Kalau kita perhatikan ini kisaran harga satunya itu di 168 sampai 140, artinya resistnya untuk satunya itu 168 dan supportnya untuk satunya 140. Close-nya tadi itu 154 dan membentuk candle gravestone doji ini ya. Ini masih potensi ke harga 180 ada, potensi ke harga 168 juga ada. Artinya masih wait and see dan kemungkinan ya masih akan sideways, atau paling tidak kalau memang naik misalnya terbentuk candle bullish, dia akan beri di 168 dan selanjutnya mencoba ke harga ini 196 atau 197. Secara stokastik slow kita lihat ya, ini GC di sini, walaupun ya cukup kuat juga sih GC-nya. Dan ini harga EWO-nya kalau kita lihat ini kan mengalami penurunan dan sini juga sempat naik dikit, kemudian turun lagi. Jadi ini potensi sang ke sini. Volume trading ya terjadi jadi jual sebenarnya. Jadi antara volume trading, chart candlestick, EWO dan stokastik itu mengindikasikan ini sebenarnya bisa break di 164 ya. Di sini bisa break di 168. Tapi lebih pastinya kita lihat aja besok. Saham berikutnya adalah saham NASA. Saham NASA terbentuk trend sideways ya. Jadi fase trennya itu fase sideways. Ini sideways-nya sini dulu, baru kalau sideways besar sih secara keseluruhan nih. Ya. Ini kalau kita perhatikan harga ininya jadi 164 ke 61. Jadi resistnya dia di 164 dan supportnya dia di 161. Di 61 maaf. Ini ya. Support, resist dan ini supportnya. Ini adalah resist pertama. Kira-kira harganya berapa? Jadi 123, 124. Harga close 181. Jadi potensinya jika mampu break di 123 ini potensi untuk naik. Volume trading juga sebenarnya mendukung ya, cukup banyak. Dan EWO-nya juga sama, mengarah ke atas, turun ya, penurunan begini. Jadi indikasi sama begini. Sementara kalau kita perhatikan ini ya, di sini tadi terjadi pantulan GC, Golden Cross. Ini potensi buat diangkat ya harganya. Jadi NASA ini besar peluangnya untuk naik. Ya bagi rekan-rekan trader yang sudah ambil barang ya bisa cek besok atau lihat besok, ini bisa hold ya, maksudnya bisa hold dan tunggu besok kira-kira ke sampai harga berapa. Kita masuk pada saham berikutnya yaitu saham ikan. Ikan kalau kita perhatikan ya sudah menyentuh level
high-nya di 118, artinya ini mencoba break di harga 118. Nah, karena membentuk candle bullish Marubozu. Fase trennya memang masih fase sideways, tapi ini strong bullish kalau kita perhatikan. Ini ya, candle yang terbentuk ini bullish Marubozu. Saat sebelumnya terbentuk candle hammer. Jadi peluang untuk naik, untuk melanjutkan kenaikan harga besar. Karena ini breaknya mampu bertahan tadi, harga close tadi itu sama dengan harga resistnya. Volume trading kalau kita perhatikan ya banyak. Dan ini yang paling penting juga EWO-nya, garisnya ke atas. Dan stochastic slow apalagi. Ya, yang punya barang silakan hold. Jika besok patah tren ya bisa jual, tapi kemungkinan lanjut ini besar ya untuk ikan. Sekarang kita masuk pada saham berikutnya. Saham berikutnya adalah BAPI. BAPI kalau kita mau analisa ini sebenarnya saham tidur, karena sama bandarnya nggak pernah diangkat, dibiarin aja tidur di 50. Jadi kita mau menganalisnya secara teknikal analisis sulit, karena ini masih tidur di harga 50. Masih rata ya kalau kita lihat juga ini. Stoknya, EWO-nya kok rata semua. Jadi ini ya masih akan tidur terus. Belum ada indikasi kenaikan harga. Jadi buat rekan-rekan trader yang punya barang yang sabar aja, atau paling enggak kalau memang mau jual coba lepas di pasar nego. Kita masuk pada saham berikutnya yaitu Laba, ladang baja murni. Laba sendiri kalau kita perhatikan ini ya, nah, supportnya ini ada garis area support ya di 254 sampai 188. Tadi kalau kita perhatikan ini close-nya di 254. Jadi ini membentuk candle shooting star dan masih berpotensi ke harga ini ya, berpotensi ke 254 sampai 2188. Nah, yang punya barang ya kalau masih nggak terlalu tinggi ya bisa cut loss, tapi kalau kemudian menunggu di 188. Tapi kalau rekan-rekan trader punya barang cukup banyak dan ingin ya bisa lah menunggu sampai bulan 12. Cuma ini agak ngeri-ngeri sedap ya. Ini kalau kita lihat, ini terbentuk yang namanya formasi pohon cemara ya. Formasi pohon cemara kalau kita lihat di sini. Jadi ini berpotensi di sini potensi membentuk tren sideways ya kalau kita perhatikan di garis ini. Ya, membentuk tren sideways. Tetapi kalau untuk ininya secara EWO masih lanjut turun ya. Ini masih lanjut turun. Dan ini juga belum ada tanda-tanda kan GSC di sini. Ya, belum ada. Masih zona dead cross. Ya, kesimpulannya sih masih lanjut turun kayaknya. Kalau kita perhatikan secara chart candlestick, volume trading, EWO-nya dan stoknya ya semua indikasinya masih mengalami penurunan atau paling tidak sideways. Sekarang kita masuk pada saham IDPR. IDPR sendiri kalau kita lihat ya, ini sudah membentuk candle inverted hammer ya. Kalau kita perhatikan ini candle inverted hammer dan sudah mantul di garis supportnya ya. 2 sehari sebelumnya itu sudah mantul di harga 208. Jadi mencoba ke harga 250 dan ke harga 306. Ya, potensinya untuk naik sih besar ya kalau kita perhatikan ini.
Kalau secara chart candlestick dan volume trading ya. Cuma secara EWO ini kayaknya mengalami penurunan kalau kita lihat. Jadi berbanding lurus ya. EWO mengindikasikan turun, tetapi secara chart candlestick, volume trade dan stokastik justru mengarah naik. Jadi tinggal kita lihat besok apakah mampu break di resist fase trend 1W-nya di 250. Karena ada kalau menurut volume trading dan stochastic slow termasuk chart candlestick. EWO sendiri mengindikasikan sebenarnya akan mengalami penurunan. Solusinya jika rekan-rekan trader gagal break di 250 ya bisa open sell dulu atau paling tidak menunggu di 208, atau kalau memang ini hold aja menunggu sampai bulan 12 karena masih akan mengalami fase 1. Belum ada indikasi strong bullish yang bisa untuk break di 250 dan 306 lebih ke level harga 300 belum ada indikasi ya. Kalau saham BCAP secara trendline tadi close di 102 ya. Kalau kita perhatikan ini tadi membentuk candle bearish Morobosu. Volume trading mengalami penurunan dan ini juga sama ya EWO-nya. Kalau kita lihat Elliott Wave osilatornya itu masih di bawah ini ya, masih turun begini. Walaupun di sini sempat ada ini tapi belum bisa kita konfirmasi sebagai pembalikan arah. Sementara kalau stochastic slow lebih besar peluang ke golden cross. Jika rekan trader masuk di harga 112 bisa mungkin hold dulu karena kemungkinan diangkat kemungkinan bullish ini ada ya, kemungkinan bullishnya ada. Bisa kita ini dulu ya. Kalau kita lihat berpotensi ke harga resistnya sih, kalau kita lihat harga resistnya kan 159. Tadi close-nya 112. Harga support terendahnya dalam fase trend sideways itu 111. Ya bisa lah sobat trader pantau-pantau besok. Kalau memang dia dijebol di bawah 111 ya cut loss. Tapi kalau dia balik arah ya hold, karena kemungkinan untuk balik arah juga besar ya. Walaupun dari indikator EWO dan EWO-nya nggak mendukung, tapi bisa jadi. Kita sekarang membahas trim. Trim kalau kita lihat tadi ini ya sudah break di harga ini ya 311, ditutup di 318 ya, close-nya tadi kan 318. Nih, close-nya tadi 318. Trend sideways-nya berada di harga 312 untuk resist, fase resistnya ya, untuk trend sideways-nya ini. Jadi kisaran harga 312 untuk ininya. Ini juga sudah break di sini di harga artinya ini sudah break di harga 240. Ini potensi untuk membantu all time high karena kalau kita perhatikan volume trading banyak mendukung ya. Volume trading tadi mendukung ini ya volume tradingnya. Nah ini osilator wave-nya ini yang masih agak membingungkan ya. Kadang dia turun begini, naik dikit, kemudian datar di sini. Jadi ini masih, kalau untuk EWO-nya sendiri masih flat ya. Tapi kalau untuk stokastik justru ini sudah strong ya. Kalau kita lihat
stokastiknya sudah strong, kemungkinan membentuk all time high yang baru untuk trim. Jadi trim ini potensi diangkat ya. Candle yang terbentuk juga tadi candle bullish morbos ya, walaupun sedikit ada ininya di bawah, ada shadownya, tapi lebih cenderung ke sini. Rekan-rekan trader yang sudah ambil di harga bawah tadi atau di harga-harga 300-an ya bisa hold aja. Oh, rekan-rekan trader bisa juga hold kalau masuk di harga-harga 278, 298 atau masuk juga di harga 260 ya bisa hold aja. Karena stochastic slow dan EWO-nya volume trading mendukung, EWO-nya sendiri masih tanda tanya atau masih sideways. Selanjutnya saham TRJA, Transco Jaya Tbk. Saham TRJA secara trend line ini kalau kita lihat ini kan breaknya di sini. Ini breaknya di sini. Tadi terbentuk candle doji ya. Pantulannya juga di sini di harga 250 ya, terjadi pantulannya 250. Pantulannya di harga 200 ini ya, 250. Ini candlenya dan ini harganya. Harga open, high dan close-nya serta low-nya. Ya berpotensi buat break kembali di harga ini ya. Di harga high-nya itu di 282. Jadi itu potensinya ke break situ. Bisa jadi ke harga 344 atau bahkan bisa ke harga 400 ya. Kalau kita lihat 392 atau 390 atau 400. Secara EWO sebenarnya ini mengalami fase penurunan ya. Kalau kita lihat EWO, ini fase turun. Ini ya fase turun. Bisa jadi ini retrace karena potensi ke high-nya di sini besar ya sebenarnya. Potensi ke high ya, potensi ke high-nya di 282 bisa besar ya. Di sini masih membentuk golden cross di sini walaupun sudah di area ini ya, di area 80. Volume trading cukup mendukung. Jadi antara chart candlestick, volume trading dan stokastik itu mendukung buat balik arah walaupun mungkin ya tidak terlalu kencang-kencang amat. Cuman Elliott wave osilatornya itu kurang mendukung, mengalami penurunan. Nah ini kita tinggal lihat besok kira-kira kemana. Bagi rekan-rekan trader yang sudah masuk di harga-harga sini ya hold aja, masih bagus buat hold ya. Kalau masuk di area harga sini ya hold aja, masih potensial lah ya. Kalau kita masuk di harga 250 sampai 206. Jadi selanjutnya adalah saham True. Nah, kalau kita perhatikan True ini kita lihat ya, ini formasinya ini yang disebut dengan formasi pohon cemara. Sempat naik tapi kemudian dibawa turun. Ini bisa kita lihat ya, ini sempat dibawa ke harga high-nya itu di 380, kemudian
mengalami penurunan yang cukup panjang juga ya. Setelah penurunannya, ini mungkin kemungkinan retrace ya, fase retrace. Karena kalau kita lihat secara volume trading ini ya, volume tradingnya cukup banyak juga ini, lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Dan ini candle yang terbentuk ini kalau tidak salah inverted hammer ya, candle ini. EO-nya pastinya penurunan begini, berarti ini potensi balik arah reversal. Cuma kalau secara stokastik malah berbalik, malah lanjut turun ya, kencang turunnya. Ini atau di sini terbentuk DC Golden Cross sini ya. Jadi di sini dia sebenarnya terbentuk DC. Ya, DC-nya di sini. Ya, kemungkinan balik arah ada. Jadi bagi rekan-rekan trader yang baru masuk tadi bisa hold dulu karena potensi balik arahnya besar ya. Setelah terbentuk formasi pohon cemara. Selanjutnya kita masuk pada analisa saham OPMS. Timo Priman. Kalau kita lihat OPMS ini sendiri, ini sudah menyentuh area support ya. Area supportnya sudah tersentuh ya. Kalau kita lihat ini sudah area support ya. Dari formasi sebelumnya dia sudah menyentuh level area support ini. Tapi ini belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Walaupun tadi terbentuk candle inverted hammer, tapi itu belum ini ya, belum bisa jadi jaminan. Karena masih ada potensi ke arah harga 174 ke 147. Jadi potensinya ke 174 ke 147 masih ada ya. Artinya ya wait and see dulu, bisa tunggu di sini. Bisa tunggu di harga 174 sampai 147 kalau mau buat swing ya, nanti masuk setelah itu baru bisa entry buy di area-area ini. Ya area-area sini ya. Tapi kalau sudah masuk ya averaging aja, salah satu solusi averaging. Kalau kita lihat ini kan sudah formasi pohon cemara ya. Ini formasi pohon cemara. Ini sudah mantul di area-area support. Ini area supportnya. Ini area supportnya. Kalau untuk volume trading tadi ya cukup banyak ya. Kalau kita lihat ini berbanding lurus. Tadi candlenya bullish ya. Nah ini kalau kita perhatikan, coba secara jeli perhatikan. Ini kita perhatikan di sini ya. Ini ada penurunan sebenarnya. Jadi bisa saja ini berbalik arah gini ya. Bisa kan? Atau begini lah. Karena stokastik slow malah membentuk RGGC Golden Cross di sini. Walaupun belum strong ya. Nah, kalau kita perlebar ini kita lihat candle yang terbentuk ini candle inverted hammer. Nah, ini candle inverted hammer. Saham berikutnya adalah JSKY. JSKY tadi close-nya di 124. Kalau kita lihat open 131, high-nya sempat ke level harga 131, low-nya 124 dan close-nya 124. Jadi antara harga low dan harga close tadi itu sama ya, 124. Jadi opennya di 103 langsung dibawa turun ya, dan nggak ada yang beli, langsung dibawa turun dan tidak naik lagi ya, dari 131 langsung ke 124.
volume trading rata ya. Ini masih fase sideways. Masih fase sideways di sini ya. Ini. Artinya masih akan berkutat di area-area harga support untuk fase trend sideways-nya. Dan ini kalau kita lihat EWO-nya sendiri, lihat wave osilatornya kita lihat ini ya. Kemudian begini lagi. Jadi ini ini lanjut ya. Ini malah terbentuk DC di sini, dead cross. Jadi kemungkinan bisa break di 124 atau di harga supportnya, di area supportnya. Ini rekan-rekan trader yang punya ya bisa menunggu di, kalau kita lihat menunggu di area supportnya itu di 124 ya. Bisa menunggu di sini. Bisa menunggu di harga low-nya itu. Justru ini harga low turunnya 124 ya. Jadi kemungkinan mantul sih besok ada, tapi bisa juga dibawa turun lanjut kalau kita lihat dari semuanya ya, volume trading, chart candlestick, EWO dan juga stokastik. Ini masih potensi dibawa turun untuk JSKY ini. Sekarang kita masuk pada saham berikutnya yaitu Budi. Budi kalau kita lihat ini ya, candlenya opennya tadi di 181, high-nya di 184, low-nya 180 dan close-nya di 182. Ini termasuk inverted hammer karena ada yang melakukan taking profit ya. Kalau kita lihat malah membentuk spinning top ya, karena ya ini spinning tops untuk candlenya, ini candle spinning tops ini ya, candle spinning tops. Kalau kita lihat di ininya volume trading lumayan ya, sama berbanding lurus dengan kenaikan harga saham. Nah ini bisa kita lihat EWO nya yang mengalami begini, semoga ya ini terus. Dari EWO-nya kan bisa kita lihat ya, kita pantau begini. Jadi masih tipis-tipis, tapi rekan-rekan trader bisa masuk pelan-pelan juga ya, karena kemungkinan masih sideways lah, lanjut sideways. Potensi GC ada. Ya seminggu ini kemungkinan sideways dulu untuk Budi. Ini saham Arka ini menarik ya, karena bangun dari harga 50 sekarang close-nya itu malah di 113. Sempat menyentuh level harga high-nya di 126. Membentuk candle inverted hammer, dengan mana sehari sebelumnya membentuk candle bullish Marubozu, dan trennya beberapa hari sebelumnya itu sempat sideways setelah bangun dari harga gocapnya. Ini potensi melanjutkan kenaikan besar ini kalau kita lihat ya, volume trading ya ini. Ini volume tradingnya, dan ini kalau kita EWO-nya ini masih ya besar begini, dan ini. Nah, cuman ini potensi membentuk dead cross, ada juga ya membentuk potensi dead cross. Nah, bagi rekan-rekan trader yang masuk dari harga 50-an ke sampai 100-an ya atau 90-an bisa hold lah. Ini potensi di hold sebenarnya. Nggak usah buru-buru untuk dijual. Tapi jika memang sudah patah tren ya nggak apa-apa, mainkan cuan dulu. Selanjutnya kita nunggu di bawah lagi. Kita bisa nunggu nanti jika trennya patah, kita bisa nunggu di harga ini ya. Di harga sekitar 71, 70. Nah itu jika patah tren. Tapi jika masih lanjut strong bullish ya hold aja.
Karena ini trennya masih tren naik sebenarnya walaupun dia bangun dari saham 50. Saham yang terakhir adalah SRAJ. Sejahtera Anugerah Jaya Tbk. SRAJ tadi kalau kita lihat ini candlenya bullish Marubozu. Kalau harganya tadi di 354, ini ya, bullish Marubozu. Nah ini adalah area supportnya. Ini adalah area supportnya ya. Untuk tren pantulannya. Jadi tadi memantul di level harga level harga 276 sampai 100. Tadi mantul di 276 ya. Kalau kita lihat tadi. Volume trading cukup mendukung. Ini ya. Ini. Potensi break di sini ada. Potensi break di sini dan di sini besar ya. Kalau kita lihat. Ini EWO-nya kalau kita lihat Elliott Wave-nya. Jadi Elliott Wave ini kalau tren begini nih mengalami kenaikan yang kita lihat cukup strong ya di sini. Di sini pantulan ininya. Di sini terjadi pantulan Golden Cross. Jadi zonanya masih zona Golden Cross. Jadi SRAJ ini potensial buat naik, melanjutkan kenaikan harganya. Rekan-rekan trader yang punya barang masih di area-area support tadi ya bisa hold. Kalau kita lihat ini bisa mencapai level 576 ya, level harga 576 atau paling tidak mendekat ke sini dulu. Resist 2-nya ke 438. Jadi ada potensi ke sana. Jadi itu adalah saham-saham yang potensial buat kita pantau besok trading berdasarkan request dari rekan-rekan trader yang ada di grup komunitas saham Indonesia. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.